Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Yunadi Putra, NPM 19.331. Saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dengan bimbingan Ibu Tuti Rastuti yaitu tentang dain atau tentang tinjauan hukum terhadap moratium inzhar ad-dain dalam perspektif hukum Islam. Di latar belakang ini saya akan menjelaskan tentang banyak sekali penawaran yang menggiurkan kepada masyarakat agar mereka terlilit hutang tanpa sadar. Jika zaman dahulu para pengusaha dan perorangan yang hendak membutuhkan modal harus mendatangi bank. Dari realita tersebut telah banyak yang berbeda. Zaman ini justru kita saksikan pihak lembaga keuanganlah yang agresif keliling ke masyarakat untuk menawarkan berbagai macam pinjaman. Selain itu, pinjaman yang ditawarkan pun sangat menggiurkan karena bisa cair hanya dalam beberapa saat saja. Di samping itu, kondisi ekonomi yang semakin sulit menjadikan masyarakat semakin mudah terlilit hutang. Lebih ironis lagi, banyak masyarakat yang berhutang untuk bergaya hidup mewah dan demi mendapat status sosial di masyarakat. Oleh karena itu, di dalam syariat Islam telah mengatur secara detail tentang muamalah hutang piutang. Hal tersebut karena perkara utang bukan perkara yang remeh di dalam Islam. Seringkali perselisihan dan pertikaian bahkan pembunuhan pun berawal dari perkara hutang piutang. Dalam realita kekinian masalah besar dalam muamalah utang kontemporer adalah moratium pembayaran utang yang dijadikan alat untuk mengambil keuntungan dalam muamalah utang piutang. Semua bank konvensional menggunakan cara ini untuk mendapatkan keuntungan dari utang piutang. Oleh karena itu, bagi orang yang berhutang maupun yang menghutangi hendaknya benar-benar memahami hukum moratium dalam pembayaran utang ini. Apalagi dalam etika bisnis, di mana hampir setiap perusahaan tidak lepas dengan masalah hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga menengah maupun panjang. Dengan demikian, muamalah utang piutang menjadikan sarana ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan sebagai sarana untuk menzolimi, mengeksploitasi, bahkan hingga merugikan orang lain. Apalagi banyak juga praktek di lapangan, pihak kreditor seringkali tidak mau tahu kondisi penghutang saat meminta penundaan pembayaran hutang. Kasus tukang pukul bayaran saat menagih hutang yang melakukan penganiayaan bahkan pembunuhan merupakan gambaran jauh dari konsep moratium dalam Islam ini. Dalam identifikasi masalah ini, yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan moratium pembayaran hutang dan apa dasar hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini. Yang kedua, bolehkah memberikan tambahan atau denda keterlambatan hutang atau gharomah ma'aliyah atau penalti dalam moratiumnya. Yang ketiga, bagaimana sanksi hukum Islam bagi orang yang sengaja menunda pembayaran hutang padahal dia mampu dan orang yang tidak mampu membayar hutang. Kita akan membahasnya. Definisi moratium secara bahasa berarti penundaan atau penangguhan. Namun secara konteks biasanya digunakan dalam penangguhan atau pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang makin hebat. Adapun secara istilah, moratium bisa didefinisikan sebagai suatu proses pemberian tangguh atau penundaan yang dilakukan oleh pemilik utang dan kepada penghutang dalam jangka tempo tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dasar hukum dari moratium dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 280 dan 282. Adapun dalil dan hadis diantaranya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Bukhari
dan Muslim dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, para penduduknya telah terbiasa saling menghutang, mulai dari buah-buahan untuk masa 1 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berutang, maka hendaklah ia berhutang dalam takaran yang telah dimaklumi dan dalam timbangan yang telah dimaklumi untuk waktu yang ditentukan. Syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan moratorium atau penundaan dalam pembayaran hutang adalah sebagai berikut. 1. Kondisi penghutang benar-benar dalam keadaan tidak mampu dalam pembayaran hutang. Yang kedua, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk penundaan pembayaran hutang. Yang ketiga, jangka dan tempo pembayaran hutang harus jelas. Yang ketiga, tidak adanya tambahan bunga atau syarat manfaat lainnya ketika jatuh tempo pembayaran. Yang terakhir adalah akad moratorium tersebut didasari oleh keridhaan antara kedua belah pihak. Artinya, kesiapan menanggung resiko atas keterlambatan ditanggung oleh kedua belah pihak. Adapun tambahan dalam moratorium pembayaran hutang, maka dalam syariah ini membolehkan debitur untuk mensyaratkan dalam akad hadiah dan manfaat apapun dari pinjaman. Manfaat dan hadiah yang disyaratkan itu adalah riba yang dilarang dalam pandangan syariah. Adapun tambahan yang bersifat sukarela dan tidak dipersyaratkan dalam akad utang piutang, maka hal tersebut dibolehkan. Sanksi hukum bagi seorang yang mampu membayar hutang dan menunda-nundanya adalah haram karena termasuk kezoliman. Apabila orang yang mampu tersebut menyembunyikan kekayaannya, maka hakim berhak memenjarakannya, bahkan memberikan hukuman lain sampai mengeluarkan hartanya. Apabila ia beralasan hartanya hilang, maka alasan tersebut tidak bisa diterima sampai ada bukti yang akurat. Apabila dia tidak ada bukti yang jelas, maka berhak dipenjara. Adapun tujuan memenjarakan tersebut semata-mata hanya untuk mencari kejelasan harta kekayaannya. Jika ternyata didapati benar-benar tidak ada, maka dia wajib dibebaskan. Sedangkan sanksi bagi yang orang tidak bisa membayar hutang tersebut adalah, 1 adalah sanksi di dunia, dan yang kedua adalah sanksi di akhirat. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.